Aduh, kemana iya nya? Iya, Nggak saling lungkieu. bingungnya. Oke. Orang udah cari view now ya. Tah. Urang teh mau babaturan. Babaturan. Jadi teman saya lama lah gitu, dia teh Terus sok ngebulder. rokok menang tuh nya. Atina sehat, Sehat ya. sehat. Sehat. Tapi ieu perhatian cenah. Perhatian naik kopi. Ah cenah naon. Sunda saya ya. Eta saya teh builder teh naon Kang? Boulder teh lain alat perantihan. Online. Tapi ayam pangol gitu. Jadi kalau dibilang mah boulder teh ya tukang ngarakit lah. ngerakit motor. Ngarakit motor, Penghobi mobil. Cuman berarti. kebetulan teman saya teh resep karena ngebuldir. Jadi motor yang tadinya standar dirubah lifestyle-nya gitu. Oh, jadi ini orang ini teh dia Iya. Pintar Hebat. lah. hebat banget teh. Ya, hebat lah. Salah satu keunggulannya apa nih? Satu keunggulannya Akang. dia teh yang perlu dikenal ke saya mah dia tuh jadi juri internasional Juri di internasional. beberapa event lah. Jadi suka jadi undang gitu, jadi builder atau jadi juri custom. Nah, itu yang saya kayak orang gerebek. Kita ngerebek. Nah, pemisah. Kita gerebek rumah dari builder internasional. Betul. Ya, tapi namanya masih belum saya Tapi kasih. namanya, Pokoknya bentar lagi saya akan datang ke rumahnya. Oke? oke, tunggu ya. Iya, rumahnya. Iya, rumah teh builder internasional dalam Gitu. Gang Jaksa. Jalan Jaksa. Jalan Kan Jaksa. di situ dulu Jaksa. Oh iya, Ya. saya bukan pengacara. Saya pengacara. Nah, jalannya. Jadi ini rumahnya builder internasional. Setuju. Juri dari apa? Beberapa event. Beberapa event. Jadi dia mau dikasih Contohnya? kontes kayak yang di Jogja teh apalah itu Ah. klasik retro. Apa kameramen? Custom Fest. Fest tadi kasih tahu. Custom Fest, Surya Nation, Nah, orang datang. dan kita punya kesempatan buat ketemu orang yang Makanya. paling hebat. Betul. Kita gerebek rumah Kita gerebek. Gerebek Ciao. penghobi. Satu belum kita ke rumahnya duduk. Kita duduk capek bingung semua saat dia ngeseh lempang teh hareup. Badak Gimana bisa, badak bisa? kantona, Heeh. Loh, Gusti ini. ini builder. Ini rumah builder. Kita tunggu. Kita harus nunggu dulu. Harus Karena nunggu. security-nya Bahaya. galak. Bahaya. Ntar kita di boulder, di Aduh, custom. di Bahaya. custom. Kalau kita dibikin custom, bahaya. Kalau kita di Gitu. custom saya jadi apa itu? Iya. Kalau jadi cuper mah keren. Iya, jadi motor ceper. Aduh, cilaka. Orang dipotong suku orang. Tapi ya kita cobalah, kita Iya. ajak ngobrol. Mungkin ini adalah salah satu pengalaman buat kita juga sharing dengan mereka. Sharing dengan orang-orang yang hebat Betul, ya. yang hebat. Suatu saat saya kan bisa jadi seorang pengacara, salah. Jadi seorang modal. Gitu. Jadi ternyata di Bandung tukang ya banyak orang-orang hebat yang Betul. nggak ke expo. Nah itu kan kita- tugas kita, kita menggerebek iya. mereka agar dengan mengekspos mereka ya. setuju bisa. Dengan Betul. dengan kita memberitahukan pada masyarakat nih kota Bandung dan Indonesia pada umumnya ya Kang ya. Betul, karena kan gimana pun tahu. juga Bandung teh terkenal barometer. Barometer dari semua Iya, se-Indonesia, se-ASEAN malahanan lah, bahwa Bandung ini adalah salah satu barometer munculnya para boulder. ternyata salah satu jurinya tuh dari Bandung. Betul. Ya. Betul. Nanti Tapi namanya masih rahasia. Jangan dulu dikasih tahu. nggak akan gua kasih tahu ya. Betul. Ya Kang ya. Setuju. Nah, kita tunggu nih sebentar lagi mungkin orangnya keluar, jangan kaget. Pokoknya orang acak-acak tempat Acak-acak. bouldernya Buildernya, garasinya, dan dan apapun pasti lu bakal penasaran. bergairah. Nah, itu. Sebagai Gairah apa? cowok ya. Gairah apa? Aura. Siap. Sebagai cowok tuh pasti lihat motor-motor keren tuh bergairah. Betul, ya, Kang, ya. setuju. Karena kita sebagai duet jadul, Iya, duet jadi kita akan mengangkat jadul-jadul. Iya, Tapi bukan maksudnya ibu-ibu, apa-apa. Tapi yang lifestyle lah buat kaula muda Iya. dan lain-lain ya. Betul, setuju. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu dan kita gerbek rumah dan tempat custom. Custom. Yuk. Akhirnya kita ketuk saja langsung, jadi bisa ketemu Ini ternyata di dalam di sini. dalam. Bro. Ini tempat
customnya lah. Nah ini banyak harta karun ya. Pasti Harta karunnya. banyak harta karun yang lagi dibangun, yang tadi dibilang ke Balder teh no cenah. Balder tuh membangun hidup. Ini mah membangun motor. Membangun motor. Ayo Kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Malam, Masya Allah. Ada. Kang, siap. Sehat. Alhamdulillah. Ada. Yuk masuk. Aduh. Nih, ternyata di sini ada. Udah ketemu sama Kang Indra. Sekarang baru dikasih tahu siapa Kang. Ah. Aduh. Saya Indra Pranajaya. Ya, tapi orang-orang lebih lebih mengenalnya Familiarnya. Indra Bluesman. Nah, Indra Bluesman. Jadi bukan penghobi blues, tapi Bukan Kang Indra ini adalah seorang bowler yang tadi kita nyari. Ternyata pas akhirnya ketemu juga ada Kang Indranya. Kita ngobrol bareng. Apa sih hobi terus yang digeluti apa aja sama Kang Indra ini. Kita ketemu di Gerbek Hobi. Oke, ketemu lagi sama duo jadul. duo jadul. Si gemuk deh. Nah, sekarang sudah ketemu sama Kang Indra Bluesman. Kita akan mencoba mengupas biografinya. Jadi, kenapa sih namanya Raja Dazzle gitu kan? Kita tanya Kang Indra berawal dari mana bisa terinspirasi membuat sebuah tempat custom ini. Sebetulnya kalau cerita ke belakang gitu. Maksudnya kan karena awalnya saya sendiri hobi motor ya kebetulan. Terus begitu main motor emang passionnya mungkin di custom ya. Betul. Bukan di motor-motor orisinil atau standar gitu. Karena kebetulan saya kuliah di seni rupa. Biasanya kan Nyambung ya. kalau anak seni rupa kan nggak mau tampil sama ya sama yang lainnya, istilahnya berani tampil beda lah gitu. Makanya dari awal saya main motor juga sekitar tahun 86 udah main potong-potong gitu. Jadi seni rupa ya. Cuman kan kebetulan ini hobi yang tertunda gitu. Jadi kebetulan saya sempat kerja di tempat lain gitu, maksudnya 11 tahun. Baru 2004 saya balik lagi ke dunia otomotif gitu, ke motor. Betul. Mulai bangun motor lagi gitu. Awalnya sih cuman hobi, tapi karena kebetulan saya dulu keluar dari tempat kerja gitu, jadi kenapa enggak gitu dicoba. Maksudnya dulu mungkin saya kerja di tempat orang, sekarang saya jadi bosnya gitu. The boss man. Itu yang lebih lezat. Tapi ini ada satu pertanyaan nih, kan dulu dari seni rupa ya Kang Indra ya? Betul. Ini saya mau tanya nih, ini karena udah nggak ada kanvas atau? Sama Anda. Jadi sebetulnya awalnya dulu tato tuh cuma di bagian atas, nggak sampai bawah gitu. Cuman begitu saya main ke dunia custom ini kan, saya tuh mungkin telat ya, karena kan ada senior saya yang terjun di dunia custom ini lebih duluan. Saya tuh ketika ngumpul dengan mereka tuh minder. Maksudnya nggak pede karena maksudnya saya newcomers lah gitu maksudnya. Dulu strateginya kenapa saya tuh tato sampai bawah gitu, biar orang cepat mengenal gitu. Indra tuh Indra yang mana gitu. Saya nge-brandingnya dengan tato gitu, maksudnya tuh si Indra tuh yang tatonya banyak gitu misalnya, tuh yang itu orangnya gitu kan. Jadi tapi tato tuh positif ya, maksudnya untuk perkenalkan seni. Bukan, di sini juga kan ada beberapa ikon yang emang salah satunya idola saya juga, builder yang inspirasi saya ketika bangun motor. Salah satunya mungkin ada tato logonya Indian Berry gitu kan, itu salah satu inspirasi saya juga. Terus ada Fondats juga. Jadi saya rata-rata yang digambar di tangan saya juga ini lebih ke
istilahnya inspiring people lah. Inspiring Buat people. saya. Jadi tato tuh bukan sebagai bentuk dari urakan atau ketidaknormalan, malah ini sebagai Atau salah dunia satu kejahatan. dunia kriminalitas. ini salah satu seni Betul, yang dibutuhkan kreativitas. ya Ya, gitu. seperti barusan Kang Indra Blusman bilang bahwa punya beberapa item tato yang menjadi salah satu ikon punya sejarah. Yes, Ya. Betul. Kayak tadi apa Larry. Larry. Nah, itu mungkin terinspirasi dengan itu ya. Kang Indra Jadi Blusman walaupun ini. dengan tato yang banyak, Kang Indra ini banyak prestasinya ya Kang ya. Setuju. Coba Makanya kita korek. Nah, kita korek Apa lagi aja nih. sih gitu Ya. kan. Selain seorang boulder, tapi ternyata banyak ya. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke builder. Gimana Kak? Kang Dida nih, kita tanya lagi nih. Kita Oke. kupas lagi. Kenapa sih Kang Ida berawal tuh sampai awalnya motor apa nih yang pertama dibikin sama Kang Ida akhirnya terinspirasi gitu? Kalau dulu tahun 80-an mungkin saya banyaknya bangun motor Inggris ya. Motor Inggrisan ya. Ada Ariel, terus Betul. OJS kayak gitu. Tapi ketika saya berproses di tahun 2004 memulai lebih profesional Betul. istilahnya. Motor pertama saya ya Meguro dulu. Oh, Meguro. Karena Iya. kebetulan yang ada pada saat itu motor pribadi gitu. Betul. Otomatis ya itu yang saya bangun. Hmm. Sebetulnya mungkin bukan faktor kesengajaan juga saya buka bengkel gitu. Awalnya cuman istilahnya ngebangun motor sendiri. Tahunya banyak teman-teman minta tolong bangunin, Betul. bangunin dong. Berarti maksudnya di situ saya berpikir mungkin karya saya bisa diapresiasi sama teman-teman gitu ya. Betul, setuju. Kenapa nggak coba diseriusin gitu. Nah, itu. Oh, jadi Kang Indra ini sebetulnya saya dengar-dengar dan saya baca-baca juga, dia tuh sebagai juri ya, juri Oh. dari. Banyak. Makanya tadi Kang Ida bilang maksudnya bukan Ariel Peter Pan. Iya, nah itu Bukan. yang saya. Ariel ini motor. Saya udah kepikiran Motor Inggris. Cutari, Pak. Iya, bisa mengenal Luna Maya. Pasti kan Kang Ida kenal sama Luna Maya gitu. Tapi bukan itu. Oh, bukan Maksud- itu ya? Bukan motor. Ariel motor. Motor Inggris. Nah, itu prestasi itu banyak banget. Banyak Saya banget tadi, kita korek. Makanya Kang Ida ini adalah salah satu juri. Berawal kenapa dari custom sampai lari bisa berpikir untuk menjadi seorang juri? Dari Nah, mana cikal bakalnya terpancing menjadi seorang juri? sebetulnya mungkin itu tadi awalnya mungkin saya hanya berpikir kan membangun motor yang istilahnya sebagus mungkin lah. Betul, setuju. Tanpa disadari mungkin bangunan-bangunan saya di luar saya berpikir hanya membangun buat orang atau buat pribadi gitu. Taunya banyak yang memperhatikan juga di luar gitu. Maksudnya ada mungkin dari produsen motor sendiri atau istilahnya penyelenggara event gitu. Betul. Yang saya sendiri nggak sadar gitu bahwa karya saya ini selama ini ada yang lihat gitu di luar lingkungan teman-teman main atau teman-teman klub motor gitu. Akhirnya saya waktu tahun 2008 dipanggil sama salah satu brand rokok ya, nggak perlu disebutin Iya. brandnya Ya, gitu. soalnya belum dia Belum endorse. Belum endorse. Waktu itu saya dipanggil, saya masih bingung pada saat itu ketika saya suruh jadi salah satu juri utama gitu. Duh, bisa nggak ya gitu. Tapi ya kebetulan teman sahabat saya gitu di Jogja, Mas Ulu Retro gitu, ngasih ngebesarin hati saya. Udahlah, saya juga kan belum pernah ngejuriin, udah bareng-bareng aja. Istilahnya Jadi, katakanlah kita biasa bangun motor, sekali-kali kita belajar mengapresiasi motor karya orang lain kan. Betul, betul. Kurang lebihnya sama kan gitu. Ya kita sama-sama belajar. dari situlah mulai jadi juri. Dari 2008 Udah bareng lama banget ya. sampai sekarang maksudnya terus. Kan Kang ini juri. Iya. Berarti kan juri itu punya spesifikasi untuk penilaian beberapa customer. Custom bukan customer. Iya. Mah, Dan juri acara gede-gede ya. Biasanya Kang Indra Blusman ini apa sih menjadi seorang juri yang spesifikasi Apa yang penilaian buat dinilai? apanya nih? Yang biasanya kan setiap juri ini misalkan ada 3 atau Bodinya 4 gitu ya, Nah, Kang Indra ini jalannya. lebih kemana spesifikasinya? Sebetulnya kan kalau motor kan kurang lebihnya katakanlah gaya-gaya yang ada di Indonesia kan tetap mengadaptasinya dari gaya-gaya yang udah duluan. American style. Mau ke Amerika, mau ke Eropa, Betul, dan iya. lain-lain.
pada intinya kan sebetulnya orang membangun motor itu pasti dia terinspirasi lah, minimal. Betul, Ya. setuju. Jarang orang membangun yang original ide gitu ya. Karena kan yang kita tahu Indonesia sendiri kan istilahnya apa ya, katakanlah dengan dunia luar itu kan mundurnya sampai 20 tahun mungkin ya. Katakanlah di Amerika udah main chopper dari tahun 70 atau 60 akhiran gitu ya. Di Indonesia mungkin baru sampai tahun 80-an mulai gitu kan. Iya, betul. Jadi emang prosesnya rata-rata Indonesia tuh telat ya. Maksudnya 10 tahun ya? bisa 10 tahun sampai 20 tahun tahun gitu. belakang. Apapun mungkin kayak misalnya komputer aja. Orang Amerika Udah mungkin sampai kemana? udah di tahun NASA itu udah di tahun 70-an udah pakai komputer. Betul, setuju. Iya. Tahun 90-an aja di kita masih pakai DOS kan. Pakai DOS. Maksudnya kan mundurnya Jauh iya, banget jauh ya. banget gitu. Betul, ya. setuju. Termasuk ya istilahnya termasuk motor juga gaya-gaya. Berarti tren motor juga kita udah ketinggalan sebenarnya 10 tahun. betul. 10 tahun belakang. Terus kalau saya sendiri spesifikasi dalam penilaian motor sebetulnya all out, maksudnya dari mulai saya perhatiin engine-nya, terus konstruksi juga, terus original ide atau konsepnya, termasuk ya otomatis kan kalau motor itu custom itu kan seperti kita melihat wanita cantik ya, atau misalnya seperti kita kontes kecantikan Miss World gitu kan. Miss World. Jadi tidak hanya istilahnya outernya aja yang dilihat, tapi innernya juga. Betul. Katakanlah sekarang body udah bagus nih, cat udah mengkilap segala macam, tapi mesinnya jelek. Misalnya katakanlah banyak bocornya olinya, atau misalnya secara teknikal motornya nggak hidup, ya tetap istilahnya tujuan motor itu dibangun kan tetap mesti dibalikin ke kaidahnya. Betul, setuju. Kaidahnya kan mesti motor itu ya mesti berdaya guna. Kita tidak membangun patung istilahnya yang lebih menonjol estetika, sedangkan fungsinya jadi fungsinya berkurang. Iya. Betul, setuju. Tetap mesti fungsional. Gitu ya. Jadi walaupun indah gitu ya, beautiful, tapi nggak Iya. bisa dipakai. Betul. Saya. Cuma juga. Saya juga. Termasuk faktor safety-nya kan. Betul, setuju. Faktor safety itu Penting paling ya? utama. Gitu. Betul. Ya, kan secara realita pembangunan motornya ada yang pengen customer ini biasa pengen ada yang saya pengen jet style atau aparat atau apapun itu emang banyak tuh kayaknya seperti itu Banyak. pengennya. Sebetulnya saya sendiri lebih spesialisasinya di chopper sih. Oh, dicoba. Chopper. Tapi kan kadang-kadang juga teman-teman juga kan nggak semua juga suka Iya. dengan gaya yang saya bikin. Betul. Ada kalanya saya mesti ditantang, mesti bikin cafe racer lah, atau bikin flat tracker lah, apapun gitu. Maksudnya ya saya juga mesti belajar gitu. Betul, Karena setuju. kan saya juga mesti keluar dari comfort zone. Iya, setuju. Misalnya katakanlah saya hanya cuma bisa bikin orang bikin chopper dan bobber, Iya. tapi saya juga belajar ya. Betul. Gitu. Karena customer itu segala ngikutin zaman tadi ya. Karena ketika saya ngejuriin juga kan itu kan saya ditantang untuk bisa menilai semua gaya Iya, style. betul stylenya. Tidak hanya chopper dan bobber, tapi Betul, ada gaya-gaya yang lain yang saya juga mesti nilai gitu. Jadi ini sangat pengalaman yang sangat baru buat Bang. Saya nggak tahu tuh JF style. Jet style, Gue nggak tahu tuh. bobber ya, Bobber, karat gue tadi. nggak tahu. Kita nggak tahu. Akhirnya kan tadi Kang Rebusman udah menerangkan tentang spesifikasi semua dan apapun itu ya. Selain seorang model, ternyata punya hobi yang lain. Kang Indra Busman ini adalah penghobi cangklong. Cangklong. Kenapa Kang Indra bisa hobi cangklong gitu? Berawal dari mana? Pikiran sampai ke sana. Enggak, sebetulnya kalau cangklong itu sebetulnya kebetulan bapak saya almarhum itu kan penggila Cangklong. cangklong juga gitu. Jadi ketika bapak saya meninggal gitu,
otomatis warisan cangklongnya kan ke saya. Cuman kan Pada saat itu kan balikin dapet nih. zaman saya kuliah, jadi belum punya penghasilan untuk beli tembakonya, Iya, karena betul. tembakonya kan rata-rata impor. Karena di Indonesia itu kan belum ada produsen tembakau yang emang spesifik untuk tembakau cangklong. Betul, Banyaknya setuju. kan untuk rokok gitu. Jadi kan kebayang zaman kuliah pengen nyangklong tapi tembakonya Udah ada. Nggak ada, bukan nggak ada, harus dari mahal, luar. mahal. mahal gitu. Ada beberapa toko di Bandung yang jual, cuman kan untuk kantong kuliahan nggak kebeli juga. Zaman kuliah. Jadi zaman ketika udah bisa ngasilin duit sendiri ya otomatis kan udah bisa beli tembakau sendiri. Jadi bro, banyak banget sih sebetulnya ya. Kang Indra tuh hobinya banyak banget. Banyak. Selain builder, beliau juga juri, terus Cangklong. cangklong. Belum Cangklong. kita belum sebenarnya belum review yang lain-lain. Betul, tuh di kita dalam. tanya reviewnya. Jadi kan pernah ngejuriin di event apa aja. Iya, nah itu. Nah, nasional maupun internasional. Kan Kang Indra bisa menjelaskan. Di mana aja Kang Indra? Coba yang nasional sama internasional. Sebetulnya kalau internasional belum. Belum. Sebetulnya ada wacana sebetulnya tahun ini tuh saya ngejuriin di Bangkok. Oh, Bangkok. Bangkok. Aja deh, ulang gitu. tahun Moon Ice Bangkok gitu. Heeh. Cuman karena COVID ini kan akhirnya batal. Kalau di nasional, tingkat nasional, waktu awal saya memulai karir di dunia perjurian ya. Saya memulai di Biker Fast Track. Kebetulan Iya. Biker Fast Track itu dulu yang bikinnya Yumai. Oh, Yumai. Ya. Salah satu produsen rokok di bawahnya Sampurna. Betul. Terus 3 tahun di ngedevelop Yumai gitu, Biker Fast Track. Terus berhenti kebetulan. Iya. Si Yumai-nya sendiri berhenti gitu. Terus pindah ke Honda. Karena Honda kebetulan dulu minta tolong untuk di develop juga. Sampai sekarang mungkin masih jalan. Masih jalan ya. Tapi kebetulan saya udah ngejuriin di Honda. Jadi awal tahun-tahun pertama aja, Tahun pertama aja. 3 tahun pertama itu di Honda Modified Contest, Iya. AMC. Nah, sampai sekarang masih jalan. Terus tahun 2017 saya mulai di Surenesian. Indonesia. Surenesian pun jalan 2 tahun. 2 tahun. Produk yang pernah ya maksudnya yang dibikin sama Kang Indra sempet ikut kontes Ikut ke luar kontes. negeri. Kemana aja? Dulu saya sempat istilahnya apa ya, kalau sekarang mungkin disebutnya collab ya. Saya sempat waktu 2010 saya collab itu nurunin di event Yokohama. Oh, Yokohama Jepang. Di Jepang itu nama eventnya Cool Breaker. Cool Breaker. Itu tahun 2010 Cool Breaker. Terus di 2011 itu saya ikut lagi, masih collab juga. Itu turunnya di Moon Ice Moon Ice Yokohama juga, juga, Yokohama juga. di Pacific Walk. Di Pacific Walk. Terus ya sampai di situ ya udah, yang internasionalnya mungkin sampai Jepang aja. Sampai Jepang. Sampai Jepang berarti udah sempat bawa hasil dari custom ini ya, builder ini ke Jepang ya. Jepang. Nah, itu dapat gelar apa aja tuh di Jepang? Waktu yang di Moon Ice kebetulan dapat apa ya, mungkin award ya, Award-nya. sebagai dari 650 peserta. Motor yang bikinan saya dinobatkan sebagai full award. Dapat full award maksudnya dari 650 peserta itu 40 motor terbaik. 40 motor terbaik. Plakat 40 Cool motor Breaker. terbaik. Itu dari Indonesia dan Bandung gitu. Betul. Terutama, dan nggak diketahui loh. Ada nggak di berita sih? Kang Indra Blusman. Iya, bukan itu. Sang brother yang bisa tembus ke Jepang. Yokohama lagi. Di Kan media dulu terkenal ya mainstream. Kang Indra bahwa custom tuh paling kalau misalkan kalau udah diadakan di Jepang katanya orang seluruh dunia tuh selalu pasti ikut ya. Kalau untuk Asia mungkin ya barometernya ke Moon Ice. Common Ice ya di Jepang itu ya. Bahkan dari Amerika juga atau dari negara-negara Eropa juga banyak yang turun serta di Moon Ice. Ternyata. Juara ya. Jadi Juara. orang Indonesia itu ternyata, dan terutama orang Bandung itu
ternyata kreatif. Betul, Bandung adalah barometer apapun itu gitu, fashion mau bentuknya apa segala termasuk kulinernya juga. Termasuk kuliner. Ini kan gemuk-gemuk ini kenapa kontennya nggak ngebahas kuliner? Karena banyak yang nggak mau di makanya kita langsung ke Kang Indra ini gitu kan. Dapat habis sudah dagangan di kita ya. Kang Indra nih, saya mau nanya balik lagi ke yang awal saya pertanyaan bahwa kan awal mula Kang Indra dari seni rupa, senang mulai ngebuilder motor custom. Emang berawal jika bakal senang nih punya komunitas atau klub yang mewadahi Kang Indra menjadi terinspirasi gitu. Kebetulan kalau klub, kebetulan saya tergabung di Bikers Brothers MC ya, Indonesia gitu. Jadi MC ya. Bikers Brothers MC, BBMC. BBMC. Jadi kebetulan saya salah satu pendiri mungkin. Founder. Saya harus agak founder. Jadi berangkat dari situ mungkin kecintaan saya terhadap roda 2 ya. Betul, sampai sekarang mungkin setengah abad juga mungkin ya usia gitu. Betul. Dari SMA saya senang motor tua gitu. Cuman emang kalau sekarang kan motor tua itu mungkin karena kita ngelihatnya lalu lintas juga mulai macet, terus keterbatasan spare part. Istilahnya mungkin saya juga masih ada beberapa motor tua koleksi saya, terus karena mungkin saya ngambil praktisnya sekarang pakai mesin yang lebih baru lah. Jadi yang motor tuanya mungkin ya udah disimpan aja lagi. Jadi koleksi ya. Itu bakal jadi barang investasi. Mahal itu. Sekarang harga motor British mahal. Jadi kan sebelum ada jeda tuh waktu ya dari sebelum hobi ke roda 2 sebelum ini ada saya sebenarnya lagi jalan sih. Hobi roda 2 ternyata ada hobi yang terselubung juga selain cangklau Indra ini loh. Nah sebelum dari builder ini pasti profesi ada ya? profesi. Berarti apa ya? Apa pelawak atau apa gitu. Coba diterangkan Kang Indra. Dulu sebetulnya waktu sebelum saya istilahnya memutuskan diri untuk terjun di dunia otomotif ya, custom builder lah. Dulu saya sebelumnya saya kerja di Project P kebetulan. Entertain ya, Project P itu. Project P saya awalnya saya masuk Project P itu istilahnya di art department. Cocok seni rupa ya. Kebetulan membawahi kostum sama properti, terus setting panggung dan lain-lain. Ya ketika dari tahun mungkin awalnya saya ngebantuin dari tahun 95 ya. Lagi boomingnya Project P ya. Waktu masih syuting di Surabaya di SPP gitu, saya udah mulai ngebantuin di situ. Mungkin 94-an lah. Terus saya memutuskan resign itu di tahun 2004. 2004 ketika saya resign pun nggak langsung ke bengkel gitu. Maksudnya sempat nganggur dulu, istilahnya merenung gitu. Ngapain gitu ya. Maksudnya 2 bulan tuh mau jadi ustaz gitu. Itu dipikirkan gitu selama merenung tuh kan. Betul, setuju. Nah, waktu perenungan itu mungkin kenapa nggak mencoba balik lagi ke hobi yang selama ini saya geluti tapi sempat tertunda gitu ya. Betul. Nah, dari situ gitu saya ngomong ke istri tuh, udahlah coba-coba ngebengkel aja lah. Kebetulan di rumah tuh masih tersimpan lah katakanlah bahan-bahan motor yang emang belum kena sentuhan, masih ngejogrok gitu. Coba-coba aja dibangun, dicat sebagus mungkin. Taunya teman-teman banyak yang suka gitu, minta tolong dibikinin lah segala macam ya, sampai sekarang keterusan. Jadi sebelum itu art director dari Project P. Karena memang orang seni ya. Seni. Kebayang dulu kan Project P hampir tiap hari seminggu 3 kali. Wah itu. Saya tuh pecinta Project P itu.
dari Oserba dulu ya, Iya, zaman betul. di radio, Zaman Dari di radio OS dulu. bikin album ya, betul. itu saya Itu lucu lagu Kabaret kalau dulu sih awalnya kan ada kabaret di loket namanya. nih. Tapi kan Indra Ternyata ada bisa restorannya. ada apa? Bisa ngelucu juga. Kalau ngelucu mah ngelucu bodor kata teman-teman cenah. Nggak tahu ya kalau tapi kalau bakat di dunia pertelevisian mungkin nggak ada bakat ya. Betul. Karena saya lebih konsen di belakang Belakang layar ya. belakang panggung aja ya. Ternyata selama ini bahwa Kang Idin ini adalah di belakang layarnya project sebagai art director. sampai ke project pop ya. Project pop Project Project Pop Pop juga. juga. Betul. Karena itu dua generasi ya Dua yang berbeda generasi. sebetulnya ya. second line. Betul. Gitu. Nah, ya gitu. Ada satu pertanyaan sebelum closing. Kenapa namanya Razel Desel? Razel Kalau Desel. Rezal Desel itu kan istilahnya kalau bahasa Inggrisnya mungkin bisa lebih katakanlah konotasinya gitu ya, atau ininya artinya kayak hingar-bingar gitu ya. Kan motor-motor yang dibangun juga kan kebetulan motor-motor yang suara knalpotnya juga nggak halus ya. Terus salah satunya mungkin Razel juga bisa diartikan dengan bling-bling. Oh, bling-bling. Apa bling-blingnya ini? Bling-bling. Ini yang jadi. Dah mau closing tapi ada bling-blingnya yang belum kerasa. Bling-bling itu biasanya saya membuat motor itu yang memang super detail Betul. dengan pewarnaan yang emang kontras banget. Oh, beda dari yang lain lah ya, Beda. icon ya. Mungkin emang saya brand image-nya seperti itu ya, bahwa motor-motor yang dikeluarkan dari bengkel saya itu bersih, terus mengkilap dan ya katakanlah mungkin bahasa sekarang bling-bling ya. Bling-bling ya, bahasa tahu. Bisa gaul. Bling-bling. Itu tadi. Gimana perkembangan custom culture di Indonesia menurut Kang Indra? Sebetulnya kalau perkembangan custom culture ini sekarang berkembangnya udah merata ya. Kalau misalnya kita tarik 5 tahun atau 8 tahun ke belakang, mungkin kan yang namanya custom ini hanya istilahnya mainan orang Jawa lah istilahnya. Hanya istilahnya yang bisa menikmati custom itu orang-orang di daerah Jawa Barat lah, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Sampai Bali juga baru kesini-sini mungkin. Kalau sekarang justru dilihat perkembangannya sekarang udah merata. Katakanlah saya ngejurin di Makassar, gaya yang ada di Jawa itu di Makassar juga sama, bahkan di Manado, di Palu dan lain-lain. Jadi kalau sekarang, kalau dulu kan identiknya orang begitu ada motor bagus nih di Makassar atau di Kalimantan gitu. Begitu ditanya, ini bikin di mana? Bikin di sini, lokal gitu. Enggak di Jawa. Tetap Iya, mereka tetap Jawa. dilemparnya ke Jawa gitu. Bukan Nah, Bandungnya. kalau sekarang saya ngelihatnya industri kreatif ini udah merata. Si pekerja-pekerja kreatifnya udah ada di daerah. Dari mulai pengecetan, pengelasan dan lain-lain. Mungkin ada beberapa yang belum ada, katakanlah di Manado. Manado itu karena si laut kan ya. Iya. Di Manado itu nggak ada tempat sekolah. Karena yang dikhawatirkan kan si limbahnya itu langsung ke laut, itu bisa merusak terumbu karang. Makanya di Manado itu nggak ada tempat nongkrong. Jadi Nggak ada. nongkrong harus ke Jawa. Harus ke Ya, tetap mungkin kalau nggak ke Jawa, ke Jakarta dan lain-lain. Ya, tapi intinya dalam kurun waktu mungkin dari tahun 2010 sini mulai rame ya. Mulai rame. Ya alhamdulillahnya 5 tahun kesini udah rata. Semua lah ya. Semua daerah udah punya potensi daerah. Lokal hero-nya udah ada sekarang. Nah, saya mau nanya satu lagi pertanyaan sebelum Iya, banyak banget pertanyaannya Pak. kenapa sih Kang Indra ini suka dengan karakter rapping? Soalnya sampai dibikin tato sama Kang Indra. Ya, salah satunya kalau Red Wing ini ya. Red Wing itu juga salah satu si Big Daddy Edward gitu. Oh iya, salah Big Daddy, satu inspiring people buat saya gitu. Karena dia seorang builder motor dan mobil hot rod juga. Betul.
Sama seperti Inanderi dan Honda yang saya bikin tatonya, semua ini adalah orang-orang yang emang selama ini juga jadi inspiring ya, menjadi inspirasi saya dalam berkarya. Betul, setuju. Yang uniknya lagi apa? Kenapa namanya Indra Bluesman? Apakah seorang laki-laki blues gitu? Nah itu kenapa asal mulanya sampai dipanggil Kang Indra Bluesman? Enggak lah. Kalau istilahnya kalau blues itu call sign saya di klub. Oh di klub. Selain itu juga karena emang musik saya itu genrenya lebih ke blues ya. Oh jadi motor dipanggilnya Indra Bluesman tuh ya, karena cinta blues. Ya kalau di klub nge-blues terus gitu. Kalau di klub saya sendiri ya karena ada beberapa nama Indra juga gitu. Biar istilahnya lebih identik. Si A, si B, si C-nya biarpun namanya sama, ada nama belakangnya gitu. Sebelum kita closing, ada sesuatu mungkin buat buat para penonton di YouTube channel kita, apa yang mau dipesan dari Kang Indra Bluesman ini? Sebetulnya apa ya? Misalkan di bidang custom atau yang lain-lainnya apa gitu? Sebetulnya intinya apa ya? Kerjakan apa yang kita sukai. Maksudnya, ketika kita katakanlah berangkat dari hobi pun, kalau misalnya kita bisa totalitas gitu, itu akan bisa jadi istilahnya penghidupan juga. Tidak menutup kemungkinan. Betul. Mungkin kalau dulu kan orang main band katakanlah ya, zaman tahun 80-an. Betul. Kata orang tua kita tuh mungkin ngapain sih main band? Mau jadi apa kan? Nah, itu betul. Sekarang artis sudah. Tapi sekarang ketika semuanya terbuka, maksudnya katakanlah media ya, label banyak gitu, terus istilahnya sebagai musisi itu tidak tabu lagi seperti zaman tahun 80 70 kan orang ngecapnya ngapain band-bandan gitu kan. Kalau sekarang mungkin malah kita punya anak, malah punya hobi main band, malah sama orang tuanya kan didorong ya. Betul, setuju. Mungkin katakanlah sama seperti teman-teman semua yang sekarang katakanlah builder senior juga mungkin punya harapan atau pemikiran katakanlah mungkin anak-anak kita masa sekarang mungkin kita masih berpikirnya ngapain jadi seorang custom builder atau bebengkelan gitu, mau dapat duit dari mana, mending kerja yang benar gitu. Tapi mungkin kan tidak menutup kemungkinan sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan bahwa profesi sebagai custom builder ini bisa jadi profesional gitu. Seperti di luar gitu kan. Istilahnya orang menghargai bukan katakanlah orang datang ke bengkel buildernya katakanlah si A yang bukan di Amerika. Orang tuh sudah tidak melihat motornya, tapi si sosoknya orangnya betul. Katakanlah misalnya Jesse James, orang pengen dibikinin di West Coast Chopper gitu. Karena ada brand Jesse James-nya itu kan. Motornya mungkin ya itu juga gitu. Betul. Tapi kan kebanggaannya, pride-nya ya. Ketika kita punya motor karya Jesse James atau Indian Larry yang sudah meninggal, itu mungkin sekarang di Amerika udah miliar. Jadi investasi juga karena dibangun sama orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Legend juga gitu ya. Jadi Indra Bluesman ya. Nah, jadi untuk bengkel custom ini siapa aja yang boleh masuk nih Kang? Semua. Boleh tinggal disebutin alamatnya di mana Kang Indra? Reza Daso ini. Karena kan gini, mungkin ada beberapa bengkel yang istilahnya lebih spesifik ke mesin-mesin cc gede gitu kan. Kadang-kadang kan istilahnya gini, motor cc kecil itu kadang-kadang didiskreditkan ya. Malah motor cc kecil gitu. Padahal sebetulnya dalam berkarya itu kan tidak ada patokan mesti cc-nya besar atau kecil. Sebetulnya dalam berkarya itu sama aja. Yang beda itu kan kesempatan. Kesempatan yang diberikan sama Tuhan ya. Betul, setuju. Ada yang banyak duit bisa bangun motor cc besar.
ada yang emang sanggupnya motor kecil. Jadi kalau saya sih insya Allah semua saya terima. Jadi buat brother semua yang mau mengcustom motornya tinggal datang aja ke Razzle Dazzle, Jalan Jaksa, nomor 18 Bandung. Nomor 18 Bandung. Nah, pengen nge-build motor seperti apa? Di jagonya. Kang Indra. Oke, segitu aja video dari kita. Alhamdulillah gue udah ketemu sama Om Indra Bluesman dan kita duo jadul. Saya pamit mundur, Prabu Dida dan saya Setia Hadi Kunto. Pamit mundur. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen di video ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.